Selamat siang, saya Sutarto, Associate Professor di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Kebetulan bidang minat saya adalah petrologi dan sumber daya mineral logam, termasuk diantaranya rare earth element. Rare earth element itu kelompok unsur yang semuanya logam, sehingga beberapa orang juga menyebutnya sebagai rare earth metal. Kita mengenalnya sebagai logam tanah jarang. Merupakan bagian kelompok trace elements atau unsur langka, yaitu unsur di kerak bumi yang keberadaannya sekitar kurang dari 0,1% berat. Disebut sebagai logam tanah jarang bukan karena jumlahnya yang sedikit atau jarang, tetapi lebih karena sebarannya yang terkait dengan keberadaan karbonatit dan batuan beku peralkalin yang memang jarang ditemukan di muka bumi. Kalau jumlah atau kadar rare earth element itu yang paling sedikit di dalam kerak bumi sekitar 0,6 ppm. Sedangkan yang paling besar yaitu cerium itu sekitar 60-an ppm. Sehingga relatif cukup besar dibandingkan dengan logam lain yang berada di wilayah pertambangan, misalnya emas, perak maupun zinc dan lain sebagainya. Logam tanah jarang itu dapat terbentuk sebagai endapan primer, umumnya berasosiasi dengan batuan karbonatit. Batuan karbonatit itu adalah batuan beku yang mengandung karbonat, mineral karbonat lebih dari 50%. Umumnya terbentuk pada lingkungan continental rifting. Yang kedua, logam tanah jarang terbentuk pada berasosiasi dengan batuan beku peralkalin. Jadi batuan beku yang mengandung kalium oksida dan natrium oksida itu lebih besar daripada aluminium oksida atau alkalinnya over 1 rated. Ketiga, umumnya juga berasosiasi dengan pegmatit, yaitu batuan beku dike-felsic yang umumnya banyak mengandung incompatible elements, termasuk logam tanah jarang. Logam tanah jarang juga bisa terbentuk sebagai endapan sekunder, diantaranya sebagai placer dan lateritic nickel, ya. Juga sebagai ion adsorption clay, ya. Dan beberapa laporan saat ini, sekarang ini banyak melaporkan endapan batu bara juga banyak mengandung logam tanah jarang. Logam tanah jarang umumnya hadir sebagai senyawa membentuk mineral biji. Mineral biji yang penting logam tanah jarang adalah basnasit, ya. Itu merupakan logam tanah jarang karbonat, ya. Yang lainnya umumnya hadir sebagai logam tanah jarang fosfat, diantaranya sebagai mineral monasit, rare earth element fosfat, sinotime, dan apatit. Seperti tadi saya sampaikan bahwa logam tanah jarang biasanya berasosiasi dengan karbonatit dan batuan beku peralkalin, banyak tersebar di Cina, ya. Kemudian Australia, Amerika, ya, di Rusia, ya, Afrika Selatan, ya. Dan beberapa hadir sebagai endapan placer, terutama di Asia Selatan, ya, di India,
Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di banyak laporan, logam tanah jarang sekarang ini merupakan logam yang sangat strategis ya. Bahkan banyak yang menyampaikan sebagai critical elements karena pentingnya logam ini dalam industri saat ini. Gitu. Terutama saat ini logam tanah jarang banyak digunakan sebagai katalis, baik di industri otomotif maupun industri perminyakan. Ya. Juga banyak digunakan sebagai alloy dan unsur aditif metalurgi. Juga banyak digunakan di industri keramik dan gelas, ya, yang belakangan banyak dipakai itu merupakan campuran di industri magnet permanen. Ya. Artinya bersama dengan boron dan besi banyak digunakan sebagai magnet permanen. Magnet permanen ini penting karena di dunia otomotif itu sebagai pendorong terutama untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Logam tanah jarang di Indonesia sekarang ini santer dibicarakan ya terkait dengan eksplorasi dan juga pemanfaatannya. Terutama saat ini pionir untuk eksplorasi itu dilakukan oleh PT Timah. Eksplorasi saat ini banyak dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat ya, terutama memang terkait dengan keberadaan batuan beku granitoid di sana. Menurut laporan sumber daya monasit di Bangka Belitung itu lebih dari 180.000 ton itu. Belum termasuk logam tanah jarang yang di Sinotime dan apatit. Termasuk besar. Yang menjadi masalah memang di dalam monasit itu di samping mengandung logam tanah jarang juga mengandung unsur radioaktif, thorium dan uranium. Jadi itu problem di dalam ekstraksi logam tanah jarang. Sampai saat ini satu-satunya lembaga di Indonesia yang mampu dan bisa memanfaatkan unsur radioaktif itu adalah Batan itu. Oleh karena itu penting pemerintah Indonesia itu untuk membuat peraturan terkait undang-undang minerba dan undang-undang ketenaga nukliran agar bisa mendorong eksplorasi, eksploitasi atau ekstraksi terutama logam tanah jarang yang berasosiasi dengan unsur radioaktif. Pesan saya ya terus-terus belajar dan sering-sering ke lapangan. Kalau orang Jawa mengutip pesan Ronggo Warsito, ojo rumongso bisa yen durung bisa rumongso. Saat ini juga kita sedang banyak diskusi tentang kebijakan Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Artinya teman-teman mahasiswa tidak harus sering-sering di kampus, tetapi juga harus sering-sering belajar keluar kampus. Itu saja pesan saya. Baik. Ya. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber kami. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya, amin.